Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul melalui ibadah online saat ini, kiranya kita semua yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah setiap kita mempersiapkan hati yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami, jemaat BSI yang ada. Kami yang terus berharap bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Biar setiap kehidupan kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Memberi hati kami, haleluya, untuk datang menyembah Engkau Allah yang ajaib. Oh haleluya, haleluya, Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Oh Yesus, pujilah Engkau. Haleluya, Kau Bapa yang mengasihiku. Amin. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau ada di setiap jalanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-rencanamu indah bagiku. Oh Tuhan, ada di setiap jalanku. Oh Yesus, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau ada di setiap jalanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana
Rencanamu
Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Bila segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Allah yang perkasa. Bila setiap bibir mulut kami yang menaikkan pujian kepada Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Di tempat ini, bahkan di rumah-rumah jemaat yang ada ya Bapa yang baik. Kiranya semua kami dipuaskan melalui ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami luaskan Engkau bekerja seluas-luasnya. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami alaskan ibadah kami malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan bersama, amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu kita ada sampai hari ini semua karena penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Hari-hari yang kita lalui, kita percaya Tuhan yang beserta dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari kulalui bersama dengan Yesus. Haleluya. Beserta dengan kita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia. Saudara seiman
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati, telinga kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi kondisi apapun, Tuhan tetap beserta dengan kita. Karena Dia Allah yang El Shaddai, Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kita tidak usah takut, tidak usah gentar, karena Tuhan yang beserta dengan kita. Tidak ada yang dapat mengganggu kita, karena Tuhan di pihak kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, amin, haleluya. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, haleluya. Tak usah ku bimbang, haleluya. Yesus, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Tak usah aku takut, haleluya. Tak usah ku takut, amin, amin, haleluya. Allah menjagaku, amin ya Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkati. El Shaddai, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah aku takut, haleluya. Tak usah ku takut, amin ya Tuhan. Allah menjagaku, oh ya Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar,
Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berkati. Kiranya Tuhan boleh menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya waktu ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami alaskan semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini kembali kita bisa berjumpa dalam ibadah pemuda di GPDI Sahabat Allah. Dan ini merupakan satu kehormatan di mana saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, sesuatu yang indah yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan juga terima kasih untuk koordinator ibadah dan pengurus dari pemuda GPDI Sahabat Allah yang mempercayakan saya untuk menjadi saluran berkat pada hari ini. Dan saya percaya biarlah momen yang bersejarah ini, momen yang berharga ini, momen yang terindah ini kita gunakan sebaik mungkin. Sekalipun mungkin suasana ibadah kita agak sedikit berbeda dengan biasa yang kita lakukan, dengan situasi keadaan, akhirnya kita mengambil jalan untuk online. Dengan berbagai macam cara Tuhan memberikan hikmat kepada pengurus sehingga ibadah tetap berjalan dengan baik. Saya percaya Allah memberikan hikmat yang luar biasa untuk gereja Tuhan menyingkapi situasi keadaan yang sedang terjadi. Hampir 10 bulan kita sudah melihat bagaimana kenyataan yang terjadi tidak hanya untuk Indonesia, tetapi lebih dari 200 negara mengalami kegoncangan yang sama dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini, menggoncangkan tatanan, budaya, sosial, ekonomi, keamanan, politik, bahkan juga akhirnya kegoncangan terjadi. Tidak sedikit orang-orang mulai meragukan lagi janji Tuhan. Tidak sedikit akhirnya orang kehilangan harapan. Dan tidak sedikit akhirnya orang mulai meninggalkan dari apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya pada saat ini kesempatan kita untuk kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih untuk pengurus yang memberikan tema pada kita pada malam hari ini. Di dalam Alkitab kita jelas di sana dituliskan dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini pernyataan Yesus sendiri di mana Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan akan ada kegoncangan, dan benar. Bahkan begitu banyak Alkitab dalam perjanjian lama menceritakan bahwa di hari-hari terakhir akan ada kegoncangan yang besar. Begitu banyak disampaikan oleh pribadi Allah sendiri kepada manusia. Bahkan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 sudah menyampaikan apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Akan ada kegoncangan besar. Sehingga ada sebuah pernyataan yang Yesus sampaikan. Apabila anak manusia datang ke dalam dunia kali yang kedua, adakah kudapati iman di dunia ini? Ternyata rekan-rekan sekalian tahu persis, ada satu peringatan yang Yesus sampaikan. Akan ada masa-masa yang sukar, akan ada kegoncangan besar terjadi. Padahal kalau kita melihat situasi hari ini jauh dari peristiwa yang sesungguhnya. Akan ada kesukaran besar yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Di sana akan ada masa-masa yang sukar. Jelas sekali. Bahkan Rasul Paulus sendiri juga berkata, menyampaikan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, di sana dituliskan,
Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan demikian, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kembali diingatkan kepada saya dan saudara bahwa akan ada kegoncangan besar, kegoncangan yang betul-betul memberikan satu perhatian khusus buat kita, kegoncangan yang memberikan dampak yang besar, tidak hanya secara sosial, tidak hanya secara ekonomi, tidak hanya secara politik, tidak hanya secara kehidupan kita, tetapi secara kerohanian pun tidak sedikit orang mengalami kegoncangan di hari-hari ini. Kita melihat ribuan gereja yang pada akhirnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seharusnya di tengah kegoncangan ini harusnya orang datang untuk beribadah. Tapi kita lihat bagaimana situasi yang terjadi. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di belahan dunia yang lain pun mengalami hal yang sama. Itu sebabnya kembali lagi saya bersyukur kalau hari ini diberikan sebuah tema, tidak tergoyahkan. Supaya kita tetap tidak tergoyahkan di tengah badai, di tengah kegoncangan yang terjadi. Apapun yang hari-hari saya dan saudara alami, yang saya tahu, yang saya baca dari kebenaran firman Tuhan, situasi yang tidak mengenakan untuk kita, situasi yang membuat kita takut, situasi yang membuat kita panik, situasi yang membuat kita khawatir, karena kita melihat keadaan di sekitar kita. Dan apapun alasannya, penggenapan janji Tuhan itu harus terlaksana. Siap atau tidak siap, terima atau tidak terima, Tuhan sudah memberikan peringatan akan ada masa-masa yang sukar, akan ada kegoncangan besar. Bahkan di dalam Alkitab sendiri menuliskan perjanjian lama, menuliskan, rekan-rekan bisa membacanya di dalam kitab Hagai, jelas di sana pasal yang kedua dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Jelas di sana disampaikan kembali bahwa ada kegoncangan di langit, di bumi, di darat, di laut. Artinya tidak ada satu tempat pun yang tidak digoncangkan. Bahkan Rasul Paulus dalam kitab Ibrani yang sudah kita baca, dikatakan satu kali lagi, dikatakan ada kegoncangan besar yang menggoncangkan seluruh. Bahkan kita lihat hari ini kegoncangan menyeluruh kepada dunia hari-hari ini. Kita melihat situasi yang terjadi hari-hari ini, di mana terjadi sebuah perubahan. Saya boleh berkata terjadinya sebuah perubahan peradaban baru. Ya, tatanan baru sekarang sedang didengung-dengungkan. Ada tatanan baru yang akan dihadapi oleh gereja Tuhan atau orang-orang percaya. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita masuk dalam sebuah era yang sangat berbeda sekali. Terbukti, akhirnya kita tidak terbiasa dengan menggunakan masker. Kita harus menggunakan masker. Kita tidak terbiasa akhirnya dengan face shield. Kita tidak terbiasa mungkin cuci tangan kemana-mana, lantas sanitizer di mana-mana. Kita tidak terbiasa, lantas mulai ada social distance, ada atur jarak. Kita tidak terbiasa. Kalau dulu kita mundur sedikit, rekan-rekan sahabat sekalian, kita mundur dengan peristiwa pandemi COVID-19, di mana awalnya adalah bencana ini hanya memisahkan dari satu negara kepada negara lain, terisolasi. Jadi dari satu negara dia tidak bisa ke negara lain, terputusnya ya penerbangan-penerbangan. Setiap negara menjaga situasinya, setiap negara menjaga kondisi dari negara itu sendiri. Tetapi semakin hari semakin mengerucut. Tidak hanya negara, akhirnya mulai antar kota.
Kita tahu ada peraturan yang namanya lockdown, ataupun di Jakarta ini atau di Indonesia menggunakan kata PSBB, apapun namanya. Tetapi mulai ada pemisahan, tidak hanya antar negara, mulai mengerucut kepada satu kota. Dari kota ke kota lain mulai diatur, nggak sebebas bisa berkunjung seperti sebelumnya. Terjadi pembatasan-pembatasan. Tidak hanya skala kota, mengerucut sekarang pembatasan secara komunitas. Orang bekerja mulai dibatasi, sahabat sekalian. Orang mulai beribadat dibatasi. Mulai ada batasan-batasan aktivitas. Ke mall kita sudah tidak lagi bebas. Kita pergi ke restoran sudah tidak lagi bebas. Sehingga aktivitas kita sangat terbatas. Kita nggak bisa berjumpa dengan sebebas sebelumnya. Kita nggak bisa berjumpa, siapapun bisa ketemu. Enggak, sekarang mulai ada pembatasan komunitas. Bahkan gereja pun mulai dibatasi. Ya, ada pembatasan-pembatasan untuk berjumpa dengan seseorang. Tidak hanya itu, sekarang mengerucut antara keluarga. Suami istri dipisahkan, orang tua anak terpisahkan. Kita lihat bagaimana akhirnya mulai sampai kepada tahapan yang terkecil, keluarga bisa terpisah. Hanya untuk menjaga, saling menjaga kesehatan, hanya untuk menjaga supaya tidak tertular satu dengan yang lain. Alasannya baik, positif, semuanya itu baik. Sahabat sekalian, semuanya itu tujuannya adalah baik. Tetapi apakah benar-benar itu salah satu cara yang terbaik? Dengan cara seperti itu akhirnya terputusnya hubungan keluarga, terputusnya komunikasi, terputusnya tempat-tempat ibadah, terputusnya aktivitas kita. Ini solusi yang terbaik yang bisa disodorkan oleh pemerintah dengan sebuah harapan bisa menanggulangi apa yang sedang terjadi. Tapi berita baiknya adalah bahwa sekalipun kita mulai dibatasi, satu hal yang kita tidak dibatasi adalah kasih Tuhan. Itu sebabnya pada saat hari ini, sekali lagi, di tengah orang-orang mengalami kegoncangan, ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa cemas. Berita baiknya adalah firman Tuhan menjadi landasan dasar. Di ayat pokok yang sudah kita baca dikatakan, diberikan sebuah perumpamaan oleh pribadi Yesus. Bahwa akan ada masa-masa kegoncangan, ya, diberikan sebuah ilustrasi tentang sebuah bangunan rumah. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah bangunan rumah kita ini dilandasi dasar apa? Atau kita mau lebih tajamnya lagi, kerohanian kita ini berdiri landasan dasarnya apa? Landasan dasar kehidupan kita ini apa hari-hari ini? Kalau kita berlandasan dasar segala sesuatu yang sifatnya fana, maka kita akan mudah tergoncangkan. Kalau pertumbuhan iman kita hanya sekedar iman kekristenan yang biasa-biasa, maka kita akan mudah tergoncangkan. Itu sebabnya Yesus memberikan sebuah pandangan yang sangat luar biasa. Yesus memberikan jalan keluar buat kita semua. Dikatakan dia memberikan sebuah contoh keteladanan membangun dengan dasar yang kokoh, membangun dengan dasar fondasi yang kuat. Nah, pertanyaan kita semua, landasan dasar seperti apa? Dikatakan landasan dasarnya itu benar-benar batu yang kokoh. Dan kita tahu batu itu merujuk kepada pribadi Yesus. Ya, fondasinya itu kuat. Dan Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah batu penjuru yang diletakkan. Dan kita harusnya berdiri di atas dasar Yesus sebagai landasan dasar. Keyakinan iman kita adalah berdiri dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Iman kita berdiri landasan dasar daripada Yesus sendiri. Landasan dasar kita. Sehingga kita tidak akan mudah tergoncangkan. Kita tidak akan mudah tergoyahkan. Apapun alasannya, siap atau tidak siap, ini akan terjadi kegoncangan besar. Itu akan terjadi. Itu sebabnya mari kita kembali seperti yang Yesus arahkan, seperti yang Yesus ajarkan buat kita semua. Kita harus berdiri atas janji Tuhan. Kita harus berdiri berlandaskan fondasi pribadi Yesus. Jelas sendiri bahwa tanpa Yesus
kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya biarlah kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi bagian berikutnya adalah di mana firman Tuhan itu dikomandangkan, tidak hanya memenuhi hanya sebagai pemikiran, tidak hanya memenuhi di dalam pengetahuan kita, tetapi biarlah firman Tuhan menjadi bagian hidup kita. Seluruh area dari kehidupan kita berlandaskan firman Tuhan. Kita berpikir seperti Allah berpikir, kita berkata seperti Allah berkata, sehingga kita melakukan hal-hal yang besar. Karena apa? Firman itu menyatu dalam hidup saya dan saudara. Di tengah kegoncangan, biarlah firman Tuhan itu harusnya hidup di dalam kita. Sekali lagi, firman tidak hanya cukup untuk kita dengar saja, tetapi biarlah firman Tuhan semakin hidup ketika kita melaksanakannya, kita melakukannya. Apa yang Tuhan ajarkan. Iman itu timbul dari pendengaran akan Kristus. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Mari kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita mulai renungkan, yang setiap hari kita bisa baca, yang setiap hari kita dengar bahwa Allah mengasihi, bahwa Allah menyertai. Janji Tuhan buat saya dan saudara adalah Allah menyertai. Sekalipun badai terus menghadap, sekalipun ada kegoncangan, sekalipun ada peperangan, sekalipun ada pencobaan, tetapi satu hal yang saya yakini, Yesus tetap menyertai kita semua. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percaya bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kita, bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah berjanji berkata, kalau engkau percaya kepadaku dan firmanku tinggal di dalam hidupmu, maka segala sesuatunya aman-aman saja. Laut langsung tenang-tenang saja. Perjalanan kita sepertinya aman-aman saja. Tidak ada badai, tidak ada pencobaan. Tidak, sahabat sekalian. Kita menjadi orang Kristen, siap atau tidak siap kita akan berhadapan dengan tantangan. Kita akan siap menghadapi setiap cobaan. Bukankah itu yang Yesus alami juga? Ketika dia mengambil bagian rupa sebagai manusia, setelah dia dibaptis, maka Roh Kudus membawa dia dalam kondisi puasa, dibawa oleh Roh Kudus, lantas berjumpa dengan iblis. Yesus saja dicobai di tengah dia masa-masa yang lapar, di tengah bagaimana ketika dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, saudara. Nggak mudah. Tetapi dia harus berhadapan dengan tantangan. Dia harus berhadapan dengan cobaan. Tidak berhenti. Hanya iblis mencobai. Tantangan pun dari sekitarnya. Tantangan pun dihadapi oleh Yesus. Bahkan sampai dia harus mati di atas kayu salib. Tidak luput dari namanya pencobaan demi pencobaan. Tidak luput dari tantangan demi tantangan. Tetapi kalimat terakhir yang Yesus lepaskan ketika dia ada di atas kayu salib, sudah genap, sudah selesai. Artinya dia sudah mengambil bagian kemenangan. Dan kemenangan yang Yesus miliki, dia berikan buat kita semua. Artinya kita semua telah ditetapkan. Ada benih ilahi, benih kemenangan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya mari kita tetap berdiri di dalam dasar iman yang teguh di dalam Yesus. Yaitu ketika saya dan saudara kembali membaca, merenungkan firman Tuhan, serta memperkatakannya dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Semakin hari firman itu semakin hidup, maka kekuatan rohani kita semakin kuat. Sekalipun ada badai yang menghadang, sekalipun ada tantangan, tetapi ketetapan Tuhan buat saya dan saudara adalah sebagai pemenang. Bahwa ketika lutut kita goyah, maka sepasang tangan Yesus yang mengokohkan. Ketika kepala kita tertunduk, maka sepasang tangan Yesus menegakkan kepala kita. Untuk kita melihat ke depan, bahwa di depan itu ada pengharapan, di depan itu ada berkat, di depan itu ada mujizat, di depan sana ada kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Itu sebabnya mari jemaat Tuhan, mari sahabat-sahabat muda, mari bangkit bersama-sama. Mari kita mau menyampaikan kepada rekan-rekan kita yang lain, tidak ada alasan untuk kita lemah, karena ada Yesus yang ada di dalam diri kita, ada firman di dalam diri kita yang memberikan kekuatan.
Ketika engkau tidak berdaya, mari menyerukan nama Yesus. Ketika engkau tidak berdaya, engkau berkata, Yesus tolong. Maka saya percaya Yesus rela tinggalkan sorga untuk menolong kita semua di tengah kegoncangan hari-hari ini. Itu sebabnya jangan ragukan tentang kehadiran Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian daripada pribadi seorang yang bernama Abraham. Rekan-rekan sekalian tahu persis bagaimana seorang yang bernama Abraham dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Allah memanggil Abraham, Abraham keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tempat yang akan kutujukan. Dan rekan-rekan tahu persis bagaimana seorang yang bernama Abraham dengan sebuah ketaatan dia pergi. Dia hanya mendengar janji Tuhan. Kalau engkau pergi meninggalkan sanak familimu, keluar dari Ur Kasdim, maka aku akan memberkati engkau, aku akan memelihara engkau. Dan ada berapa banyak janji yang Allah berikan. Setelah itu, sekian belas tahun Abraham gak pernah dengar janjinya. Tetapi dia masih pegang janji Tuhan. 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bahkan sampai bertahun-tahun dia harus memegang janji. Dan rekan-rekan ketahui bahwa di zaman Abraham, Allah tidak langsung berfirman dalam sebuah kelengkapan seperti yang kita miliki, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Allah hanya berkata dalam waktu-waktu tertentu. Tapi setiap perkataan Allah itu ditaruhnya di dalam hati Abraham. Dan dia betul-betul menaruh, menyimpan baik-baik. Dan dia pegang. Dia gak pernah ragu. Sehingga Rasul Paulus kembali menuliskan dalam kitab Roma. Sekalipun dalam kondisi gak mungkin di usia yang sudah lanjut. Gak mungkin Sarah akhirnya bisa melahirkan. Gak mungkin. Tapi dia memegang janji Tuhan. Bahwa dari rahim Sarah, maka ada keturunan ilahi, yaitu Ishak. Anak yang dijanjikan. Dan benar, rekan-rekan sekalian, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa Abraham hanya mendapatkan beberapa janji Allah, tetapi dia memegang. Kita hari ini memiliki janji yang sempurna. Ada 66 kitab yang Tuhan berikan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Semuanya sudah dituliskan. Apa yang terjadi dan akan terjadi dituliskan. Dan tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi. Semuanya Tuhan berikan buat saya dan saudara. Sehingga sempurna janji Tuhan. Itu sebabnya baiklah kita memegang janji Tuhan. Baiklah kita memegang firman Tuhan. Menaruh di dalam hati dan pikiran kita. Serta kita memperkatakan dan melakukannya. Sehingga perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh dengan kemuliaan. Dari hari ke hari, perjalanan kita perjalanan yang penuh dengan mujizat. Perjalanan kita penuh dengan berkat. Perjalanan kita penuh dengan kemenangan. Karena itu janji Tuhan buat kita semua. Lengkap firman yang Tuhan berikan buat kita semua. Tinggal bagaimana kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Taruh di dalam setiap hati kita. Firman Tuhan itu sesederhana apapun. Firman yang kita pernah dengar. Firman yang kita pernah baca. Jelas Ibrani menuliskan pasal yang pertama dari ayat yang ketiga. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ditopang oleh firman-Nya. Dan betapa dahsyat firman Tuhan itu. Sehingga bumi, langit dan seisinya bisa tercover sedemikian rupa. Tidak keluar dari porosnya kekuatan firman yang menopang segala sesuatu. Bukankah kita hari ini mendengarkan firman Tuhan? Dan saya percaya ketika kita dengar firman Tuhan hari ini, maka Allah sumber kekuatan kita mengokohkan. Sehingga kita tidak lagi tergoyahkan. Karena ada sepasang tangan yang memegang kaki kita yang mulai lunglai. Kaki kita yang mulai goyah. Ada sepasang tangan yang memberikan kekuatan. Bahkan ketika kita tidak lagi mampu melangkah, ada sepasang tangan yang kuat menggendong kita, memeluk kita. Sehingga dia membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari berkat kepada berkat. Dari mujizat kepada mujizat. Dan perkara-perkara yang ajaib Tuhan nyatakan untuk kita semua. Itu sebabnya jangan kita goyah. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Ada janji Tuhan. Dan saya mau sampaikan juga bahwa Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang konsisten.
terhadap janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang menggenapi setiap janjinya. Pegang firman Tuhan dan kita menjadi jemaat Tuhan, generasi muda yang kuat berdiri. Dan tidak hanya untuk diri kita, kita juga bisa membawa rekan-rekan kita yang lain. Kita bisa membawa keluarga kita, menyampaikan ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Dan kita tidak akan pernah tergoyah, karena sepasang tangan Yesus yang mengokohkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami boleh hadir mengikuti ibadah hari ini. Kami percaya kehadiran Tuhan melampaui batasan ruang dan waktu, melampaui segala batasan jarak. Dimanapun kami berada, Engkau Allah omnipresent. Engkau hadir, dan ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, tangan-Mu terkedang untuk kami. Dan ketika tangan-Mu terkedang bagi kami, di sana Engkau limpahkan mujizat, di sana Engkau limpahkan berkat, di sana Engkau limpahkan sukacita, di sana Engkau limpahkan kebahagiaan, di sana Engkau limpahkan damai sejahtera. Apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan untuk kami. Maka penuhlah sukacita kami, karena Engkau Allah yang menepati setiap janji-janji-Mu. Maka hari ini adalah hari penuh dengan mujizat. Hari ini kami menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Kami menerimanya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Rekan-rekan BIC, kita akan mendengarkan pengumuman. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui sosial media BIC sambil melihat perkembangan yang ada. Terus jangan lupa untuk follow sosial media BIC, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, Bless Impact Community. Untuk kegiatan pertemuan secara fisik, seperti komsel dan ibadah BIC masih diliburkan, tetapi apabila teman-teman ingin mengadakan komsel secara online, dipersilahkan. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dimulai dari hari Senin jam 10 malam sampai hari Selasa jam 3 sore. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan ingin mau dibantu dalam doa, bisa menghubungi tim BIC yang ada Saudari Sansan dan Saudari Devina. Dalam menghadapi COVID New Normal, bagi teman-teman untuk selalu menjalankan protokol kesehatan yang ada dan selalu menjaga kebersihan dimanapun teman-teman berada, rajin mencuci tangan dan memakai masker. Sekian pengumuman dari komunitas BIC, nantikan info-info selanjutnya di sosial media BIC, Bless Impact Community. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menerima berkat dari Allah. Mari kita berdoa, kita mengangkat tangan. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Bapa, biar firman-Mu ini
dapat tertanam dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, Engkau juga kiranya memberkati Bapak hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, dalam kesehatannya juga Engkau berkati. Bapak, terima kasih juga Bapak atas berkat-Mu buat hamba-Mu Bapak Beni Hira sebagai ketua BIC. Bapak, Engkau berkati dalam setiap usahanya, dalam setiap mata pencariannya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapak. Rekan-rekan BIC, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus yang melimpah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.